Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baru temu kembali dengan Bapak Irfan, guru SDN 1. Kali ini kita akan belajar pelajaran matematika yaitu bab 6 tentang pengukuran sudut. Sudah belajar ya? Sudah mengenal sudut-sudut? Dulu waktu kelas 3 kalian sudah belajar mengenai sudut ya, sudah pernah disinggung. Baik, untuk kesempatan kali ini yang diharapkan nanti kalian harus bisa ini ya, menjelaskan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat dengan cermat. Tidak hanya cermat tetapi juga dengan teliti, jadi menggunakan busur derajat itu ya. Baik, kita lanjut kembali. Ya, pada kesempatan ini atau pelajaran hari ini nanti pembahasannya itu sebenarnya ada 4, yaitu menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku dan satuan derajat, mengukur besar sudut dengan satuan tidak baku dan satuan derajat, menentukan besar sudut 1 putaran, setengah putaran, dan 1/4 putaran dalam satuan derajat, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi sudut siku-siku dari bangun datar. Langsung kita ke materinya, ya. Yaitu, nah ini dulu ya. Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku dan satuan derajat. Nanti ada 2 sub pokok yang kita pelajari, yaitu tentang mengenal besar sudut dan membandingkan besar 2 sudut. Nah, langsung saja kita mengenal besar sudutnya dulu ya. Apakah yang dimaksud dengan sudut? Siapa yang tahu? Iya, silakan ditulis di chat kalau memang tahu. Ya, kalau kalian sudah belajar pasti akan tahu ya. Sudut itu adalah sepasang sinar garis yang berpotongan pada pangkalnya. Jadi setiap ada 2 garis ketemu, ya, kita membuat 2 garis sembarang ketemu, ujungnya itu namanya adalah sudut. Ya. Gampang kan? Ya gampang sekali. Silakan kalian membuat itu. Misalkan di depan rumahmu ada pagar itu ya. Silakan kalian buat pagar satu horizontal, satunya mendat. Ulangi, satunya horizontal, satunya vertikal. Nah, pertemuannya antara horizontal dan vertikal itu namanya sudut. Ya. Baik. Lalu macam-macam sudut itu ada berapa? Masih ingat? Iya, benar sekali. Ada sudut lancip, ada sudut siku-siku, ada sudut tumbul. Ya. Patokannya gampang. Kalian harus tahu dulu sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya berapa? Ya, 90 derajat. Nah, ini adalah gambar sudut siku-siku ini ya. Pertemuan garis horizontal ini dan garis vertikal, ya, ini ujungnya namanya adalah sudut. Kalau ini tegak lurus, persis tegak lurus antara vertikal dan horizontal, maka namanya adalah sudut siku-siku. Besarnya adalah 90 derajat. Nah, ini adalah patokan untuk menjawab sudut lancip dan sudut tumbul ya. Kalau sudut lancip, ya itu artinya ini lancip itu lincip, lancip ya. Sehingga sudutnya itu adalah lebih kecil dari 90 derajat. Nah ini ya, ini kan tegak ke atas kalau siku-siku ya, tegak ke atas dan mendatar. Sedangkan ini kalau sudut lancip, ini mendatarnya ada, garis mendatarnya ada. Nah, di sini ternyata garisnya tidak tegak persis, tetapi lebih kecil ke sini. Nah, ini artinya sudut lancip. Maka bentuknya lancip. Sebaliknya adalah sudut tumbul. Sudut tumbul itu adalah besarnya, sudutnya lebih dari 90 derajat. Maka ini garis yang tegak, garis yang vertikal melebihi daripada 90 derajat ini, melebihi dari siku-siku. Ini sudah gesek sedikit ini ya. Gesek sedikit, maka namanya sudut tumbul. Sehingga sudut tumbul itu besarnya pasti lebih dari 90 derajat. Nah, mudah kan? Ya mudah sekali ya. Jadi silakan dihafal. Kalau sudah tuh sudut siku-siku, nanti pasti akan tahu sudut lancip dan juga sudut tumbul. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Sekarang kita mencoba akan memberi nama sudut. Nah, bagaimana cara memberi nama sudut? Ya, ini gambar ini ya, ABC. Ya, ini namanya adalah sudut ABC. Atau boleh juga dibaca sudut CBA. Ya, silakan dibaca dari atas ke samping, juga dari bawah ini ke atas, boleh. Yang penting biasakan yang tengah itu adalah sudutnya, jadi posisinya ada di tengah. Ini namanya adalah sudut ABC, ini sudut CBA juga boleh.
Lalu bagaimana notasinya? Notasi itu adalah cara menuliskan sudut. Sudut itu adalah bentuknya seperti ini ya. Cara penulisannya seperti lancip, jret, ya ini namanya sudut ABC atau sudut CBA. Ini cara penulisannya. Baik, kita disuruh memberi nama. Ya. Baik, AB ya, AB ya ini apa namanya AB itu? AB itu ada namanya. Namanya adalah kaki sudut yang berupa sinar garis. Nah, ini ya sinar garis jret ya dari atas ke bawah. Begitu juga dengan CB ya ini CB juga sama kaki sudut yang berupa sinar garis. Lalu apakah B ini? Ya B ini adalah namanya titik sudut. Tadi sudah disampaikan sudut itu adalah sepasang sinar garis yang berpotongan pada pangkalnya. Ya ini kan garis ini kalau diluruskan terus sampai ke bawah. Nah ini juga diluruskan terus garisnya ke sana maka pertemuannya di sini. Nah pertemuannya ini namanya adalah sudut. Gitu ya. Ya ini cara mengenal atau memberi nama sudut ini seperti itu ya. Ya, baik kita lanjutkan berikutnya. Membandingkan besar dua sudut ya. Membandingkan besar dua sudut ya. Ini ya. Contoh nih ya. Ini gambarnya seperti ini. Saya ulangi lagi. Untuk mengetahui perbandingan sudut lebih kecil, lebih besar ya. Ini lebih kecil ya, maaf ya. Lebih kecil, lebih besar atau sama dengan dua buah sudut, caranya dengan membandingkan kedua sudut tersebut. Caranya dibandingkan. Ya, contohnya adalah ini. Bandingkan sudut ABC dan sudut KLM seperti gambar berikut ini ya. Sudut ini ABC nah, atau sudut KLM ini kita bandingkan. Itu besar mana? Silakan kalian lihat saja. Bentuknya ini lancip, bentuknya ini tumpul. Kira-kira besar mana? Ya. Ya, cara untuk mengetahui atau menjawab pertanyaan ini adalah ini, yaitu dengan menggunakan jiplakan sudut tertentu pada selembar kertas yang agak tebal kemudian kita potong ya. Perlu diingat titik sudut dan salah satu garisnya harus berimpit dengan titik sudut dan garis yang lain ya. Cara membandingkan adalah nanti kita ini geser, diimpitkan ya. Ini seperti ini ya. Ini saya geser ke sini berimpit ya, perhatikan ini ABC sudutnya seperti ini, KLM sudutnya seperti ini. Setelah saya himpitkan ya gambarnya seperti ini ya, ini saya geser ke kiri ya, ini saya geser ke kiri ya, bentuknya menjadi seperti ini. Perhatikan ini ada yang ke sana ini miliknya nih ABC, sudut ABC ini yang ke sana, garis-garisnya sinar garisnya ke sana, ini miliknya ini ya. Setelah kita lihat seperti ini, perhatikan ya, silakan diperhatikan lebih jelas, lebih detail. Ya ternyata ini sikunya kan cuma segini dok ini. Ulangi, ini sudutnya kan cuma segini aja. Ya ini yang sudut ABC segini aja, kecil. Kemudian yang sudut KLM besar sampai sini ya. Ini artinya lebih besar. Ya, berarti hasil pengukuran dari, nah ini yang menggeserkan jiplakan tadi ya dengan jiplakan sudut tertentu atau kita geser ke sana, ternyata sudut KLM ini ya, KLM itu lebih besar daripada sudut ABC ya. Itu caranya seperti itu ya, membandingkan besar dua sudut ini secara jiplakan maupun secara geser saja, belum menggunakan busur. Nah, busur itu adalah alat mengukur sudut yang lebih cermat dan teliti. Nah, itu ya teman-teman, itu ya anak-anak sekalian ya, mudah dipahami kan? Ya mudah sekali ya. Baik, itu pelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Untuk hari ini sementara selesai dulu, yaitu di materi A saja dulu ya. Untuk materi selanjutnya, materi B, C, D, kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya ya. Untuk mengetahui kalian mengerti, paham dan tidaknya materi ini, silakan kalian membaca buku, membuka buku halaman 47. Silakan dibaca kemudian dikerjakan latihannya ya. Ya, selamat belajar. Selalu belajar setiap hari walaupun sejenak, yang penting kalian bisa berhasil ya. Yakinlah kalian mampu, yakinlah kalian bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.